Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Materi yang Pak Git angkat kali ini adalah tentang masyarakat Indonesia yang dalam tanda kutip bodoh, kemudian dan gampang mengkultuskan sesuatu gitu ya, atau sering mengkultuskan sesuatu itu karena apa gitu. Kita cari dulu penyebabnya. Mungkin salah satu masyarakat Indonesia bodoh itu adalah pertama mungkin dari perundang-undangannya, kemudian dari sistem pendidikannya ya. Nah ini mungkin udah Pak Git bahas yang kedua masalah ini ya. Dalam hal ini Pak Git akan menghubungkan ini dengan masalah kereligian ya, karena Indonesia itu adalah masyarakat yang terreligi nomor 1 di dunia. Menurut data seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh soal kereligian itu nomor 1. Di luar sisi tadi ya, soal sistem pendidikan dan perundang-undangan, kita sisihkan dulu. Jadi ini salah satu yang membuat masyarakat kita menjadi bodoh lah, seperti itu. Jadinya gampang mengkultuskan sesuatu juga. Sebelum Pak Git lanjutkan, ada satu tayangan video dari Gus Yahya ya. Ini akan Pak Git tayangkan dan kita lihat bersama-sama yuk. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Di sini Gus Yahya berceramah tentang ikut saja para ulama gitu, nggak usah mikir lah artinya gitu. Kemudian dia pembahasannya di sini adalah soal nasab Habib gitu. Tapi yang Pak Git bahasnya di sini bukan masalah Habibnya, kita kesampingkan masalah Habibnya. Kita mengutamakan adalah konteks yang kita bahas, yaitu seorang Ketua PBNU dalam hal ini itu menyuruh kita untuk ikuti para ulama. Itu seperti doktrin atau dogma yang dibuat supaya kita tidak mau berpikir dan mau belajar. Yang ini bertolak belakang dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Yang artinya kita itu disuruh membaca. Membaca ini adalah memperluas wawasan dan membawa kita menjadi cerdas. Jadi ini menurut Pak Git ya, sifatnya harusnya penceramah itu memberikan wawasan yang luas, tapi tidak. Ya, itu ikuti para ulama. Harusnya kan coba kalian pikirkan gitu, cari literatur yang berhubungan dengan itu. Jadinya ini memberi semangat belajar kepada rakyat. Yang notabene rakyat Indonesia itu 58% adalah NU, teman-teman. Pak Git di sini hanya membahas konteks pembahasan yang dibicarakan dari Gus Yahya aja ya. Jadi bukan semua ulama NU begitu, enggak. Banyak ulama-ulama NU yang moderat yang memberikan kecerdasan kepada rakyat. Dalam hal ini, Gus Yahya tidak memberikan motivasi kecerdasan kepada rakyat dalam konteks ini ya. Jadi yang seperti ini bukan satu aja, banyak sekali. Dan kita coba hubungkan dengan persepsinya, bukan persepsi ya, pernyataan dari mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Mahathir Mohamad, yang di sini bukan pas ceramah ya. Kebetulan Pak Git dapat videonya ini udah laporan gitu, sudah berbentuk laporan. Oke teman-teman, kita saksikan videonya. Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad bikin heboh nih, gara-gara dia ngekritik para ustadz di negaranya. Dia bilang orang Melayu bodoh karena ustadz.
Mahathir bilang kalau banyak orang Melayu yang bodoh gara-gara kelakuan para ustadz. Katanya ustadz-ustadz itu terus sibuk ngomongin kematian dan sibuk mikirin akhirat. Mahathir bilang para ustadz itu berpikiran sempit dan menentang kemajuan. Akhirnya kata Mahathir, gara-gara ustadz model kayak gini nih, mental orang Melayu semakin merosot. Mereka jadi terbelakang, males, bodoh, dan gak maju-maju. Sebenarnya ustadz model kayak gini nggak cuma ada di Malaysia aja ya. Ini juga terjadi di banyak negara, nggak terkecuali di Indonesia. Banyak banget ustadz yang apa-apa dibilang haram. Misalnya aja, ada ustadz yang bilang demokrasi itu haram. Banyak juga kok ustadz-ustadz yang pikirannya maju dan moderat. Ceramahnya bikin adem, ngarahin sama kemajuan dan keterbukaan. Agar umat Islam nggak terbelakang dan bisa bersaing di dunia modern. Yuk pilih ustadz yang pakai akal sehat. Nah, demikianlah teman-teman, jadi nyatakan kalau ustadz-ustadz itu membuat bodoh, jadi membuat malas berpikir karena terlalu banyak bikin akhirat ya, seperti yang kita tonton tadi ya. Kemudian ya termasuk bahasanya tadi adalah mengharamkan, termasuk halal haram, termasuk demokrasi haram gitu ya disebut. Padahal menurut Pak Agit demokrasi ini sudah dimulai sejak Rasulullah meninggal. Jadi Pak Agit ceritakan sedikit ya, pas Rasulullah itu meninggal, itu para sahabat itu bingung siapa yang mau menggantikan. Dan di sini Umar bin Khattab dan sahabat Sa'ud bin Ubadah itu udah sama-sama mencabut pedang, yang satu mewakili kaum Ansor, yang satu mewakili kaum Muhajirin gitu loh. Yang satu mewakili kaum pendatang dari Mekah yang masih suku Quraisy, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Sa'ud bin Ubadah itu mewakili orang-orang yang ada di Madinah, adalah penduduk asli. Ini saling berebut kekuasaan. Artinya gini, kalau dalam hal ini Umar bin Khattab itu bercerita kalau ini hakku karena ini kan dari Bani Quraisy gitu ya. Tapi beda dengan pendapatnya Sa'ud bin Ubadah yang menyatakan kalau ini adalah hakku gantian gitu. Waktu kemarin itu Rasulullah karena dari Quraisy, sekarang gantian dari golongan kaum pribumi, yaitu dari Madinah. Nah, seperti itu teman-teman, yang akhirnya ini kalau dilibatkan tanpa demokrasi itu akhirnya nanti perang. Dan kemudian saat itu akhirnya mereka berkompromi dan akhirnya mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama atau yang menggantikan Rasulullah berdasarkan satu fakta saja. Pada suatu saat Rasulullah lagi kurang sehat untuk menjadi imam di masjid gitu ya. Nah, ini Rasulullah meminta Abu Bakar Siddiq yang menggantikan menjadi imam. Nah, ini demokrasi sudah dimulai sebetulnya. Cuman kadang-kadang ulama-ulama ini atau ustadz ini hanya mengambil konteks dalil yang mereka pilih sendiri gitu dan menghubung-hubungkan gitu. Jadi tidak melihat sejarah atau fakta Islam yang ada. Yang sebetulnya demokrasi itu sudah dimulai sejak Rasulullah wafat ya. Itu sudah dimulai. Kalau nggak demokrasi itu yang nama Sa'ud bin Ubadah dan Umar bin Khattab yang membawa golongan Muhajirin dan Ansor itu udah sama-sama bentrok gitu dan saling membunuh pada saat itu. Oke, kita kembalikan lagi mengapa Indonesia itu gampang mengkhususkan sesuatu dan menjadi bodoh gitu. Ya salah satu contohnya ini gitu. Jadi waktu Pak Agit membuat konten yang politik judulnya gitu ya, politik Jawa Tengah itu pemilihan antara Lutfi dan Andika. Nah, di situ juga banyak komen-komen yang pokoknya ikut kiai. Itu coba teman-teman cek di situ deh komen-komennya itu. Banyak yang bilang pokoknya ikut kiai, yang pro dengan Lutfi gitu ya. Itu jadinya kan menanamkan dogma atau rakyat itu tidak dibuat cerdas untuk berpikir sendiri. Padahal demokrasi itu kan supaya rakyat berpikir. Pandangan atau konteks yang kita bahas tadi di depan tentang pendapat dari Gus Yahya ini bertentangan sekali dengan pendapatnya Buya Sakur ya. Kita simak dulu ya pendapat Buya Sakur, teman-teman. Ya. Saya tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis, ya kan. Artinya jangan takut Anda murtad karena berpikir.
Karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir, kalau Anda berpikir benar dapat 2, kalau Anda salah dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Malah dapat pahala kok. Kalau salah juga dapat pahala, bukan murtad kok. Mereka aja yang beranggapan, itu konteksnya kan itu. Jadi bukan berarti saya mengatakan jangan takut murtad, saya menganggap remeh kemurtadan. Itu gimana persoalannya? Buya Sakur mengungkapkan atau itu memberikan wacana kalau kita itu harus berani membaca dan mengkritik. Jadi gunakan, misalnya kita membaca ya, itu gunakan buku itu sebagai dialog. Jadi buku itu yang kita baca itu sebagai teman berdialog, bukan artinya kita mengikuti apa yang dibaca buku itu pun. Walaupun itu buku tersebut yang kita baca adalah mushaf, sekalipun mushaf gitu, nah itu dibuat seperti dialog. Ini menurut pernyataan dari Buya Sakur, yang akhirnya itu akan timbul sifat kritis ya. Sifat kritis di sini bukan kritis asal-asalan. Jadi kita mencari data itu bisa berupa sains atau berupa kitab yang lain gitu untuk mencerdaskan bangsa. Jadi kita jangan mau ikut-ikutan aja, ikut disuruh ini itu ikut gitu ya. Itu akan membuat kita jadi bodoh dan gampang dibodohi oleh orang lain. Menurut Pak Agit ini sudah cukup ya, jadi kita ambil kesimpulan yaitu yang pertama, negara Indonesia itu terreligi di dunia nomor 1. Cuman ini sering dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh para ustadz-ustadz yang mirip juga ya seperti yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad di Malaysia itu, mirip banget jadinya. Jadi mereka ini memberi kebodohan, bentar-bentar haram, bentar-bentar halal tanpa memberi penjelasan yang ilmiah gitu ya. Dan ustadz-ustadz atau penceramah ini dalam konten sebelumnya telah Pak Agit bahas, yaitu mereka itu lebih banyak itu ya memperkaya diri sendiri atau ini dijadikan sebuah pekerjaan gitu ya. Dalam kereligian kita ini itu dimanfaatkan oleh para ustadz-ustadz yang untuk mencari kekayaan diri sendiri ya. Teman-teman bisa cek sendirilah. Dan Pak Agit sudah membandingkan perbedaannya ustadz sekarang dengan zaman Rasul itu syiar atau berdakwah. Kalau Rasul itu berdakwah, Rasul itu cari dana dengan berdagang, dananya atau keuntungannya dipakai untuk syiar. Beda dengan sekarang. Mereka syiar untuk mencari dana, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua tadi yang Pak Agit bahas adalah ayat pertama dari Al-Quran itu adalah Iqra, yang artinya bacalah gitu. Dalam hal ini bukan sekedar baca kalau zaman sekarang ya, bisa baca, bisa nonton, bisa apapun itu ya, belajar dari siapapun untuk mencari ilmu. Jadi begitu teman-teman ya, salah satu yang membuat kita itu gampang dibodohi, gampang mengkultuskan itu adalah salah satunya adalah ucapan-ucapan para ustadz itu. Jadi kita bukan itu ya, maksud Pak Agit di sini ucapan-ucapan para ustadz itu yang memanfaatkan kereligian masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita gampang termakan oleh sebuah dogma dan kita akhirnya tidak mau belajar, tidak membaca, tidak mencari informasi dari tempat lain gitu ya. Akhirnya membuat kita juga tertinggal. Beda dengan zaman dulu ya. Islam itu pernah banget maju sekali. Itu di zamannya Al-Khawarizmi yang menemukan huruf nol dan aritmetik dan aljabar. Kemudian Ibnu Sina yang menemukan anatomi tubuh. Kemudian Ibnu Khaldun yang membuat mukadimah itu seperti demokrasi. Nah, pada zaman-zaman tersebut itu Baghdad atau Islam itu menjadi epicentrum ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi. Jadi kalau sekarang itu kayak New York-nya dunia tuh, dulu pernah terjadi zaman kejayaan Islam itu zaman ilmu pengetahuan.
Zaman Islam menguasai pengetahuan, tapi sekarang kenapa seperti ini ya? Karena umat Islam itu kalau Pak Git lihat sekarang ya banyak ribut soal fikih halal haram, akhirnya udah ketinggalan soal teknologi. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ini cuman salah satu penyebab dari kebodohan yang kita terima, yang kita alami sekarang itu, ini salah satu ya, bukan cuman gara-gara ini terus kita jadi bodoh tuh, enggak di situ. Bukan, ini ada salah satu, jadi salah satu faktornya yang di luar dari sistem yang ada, kemudian sistem maksudnya perundang-undangan yang ada dan sistem pendidikan yang ada, ya, semuanya harus kita perbandingkan gitu. Tidak mungkin ini terjadi karena hanya satu sisi saja. Dan kebetulan kali ini bahasan kita ya dengan tentang satu sisi ini saja. Oke teman-teman, demikian Pak Git ucapkan. Terima kasih.